Aduh, Selamat sore, semoga semua yang hadir sehat jasmani dan rohani ya. Karena Amin. dengan masa seperti ini Amin. perlu sekali ya sehat walaupun terus kita jaga prokes dan tetap di rumah. Sebelum kita ke pembicara, mau tanya nih, yang hadir di sini yang masih S1 apakah ada? Silakan raise hand. Oh, tidak ada ya. Baik, yang mahasiswa, oh ada nih, ada 2 orang ya. Baik, ya. S1-nya tapi elektro ya. Biar biar pembicara kita tahu ya kira-kira nih latar belakang pesertanya apa gitu ya. Kalau nanti latar belakangnya nggak elektro mungkin Saudara Nova nanti bingung juga ya, Saudara Nova ya. Baik, bagaimana adakah di sini yang sudah mahasiswa S2? Silakan raise hand. Oh, ya. Tapi sudah lulus sekian tahun yang lalu. Oh ya, berarti nanti Pak menuju yang pertanyaan berikutnya. Wow, ya, berarti di sini paling banyak mahasiswa S2 ya saat ini saya lihat. Ya. Baik. Kemudian silakan diturunkan lagi. Sekarang yang sudah tamat S2 dan mungkin sedang melanjutkan S3. Apakah ada? Iya. Belum ada ya. Baik. Berarti belum Atau ada. mungkin kalau S3 sudah belajar sendiri. Ya nggak apa-apa, mana tahu ingin tahu ya Pak ya, seperti Bapak mana tahu Pak. Ya. Baik, kalau nih ada nih yang lagi mengambil S3 nih, ada 1 orang. Ya. Apakah di sini ada yang dosen? Silakan raise hand. Oh ya, Pak Tiono juga dosen ya. Wah. Ya. Ini yang raise hand ini Muhammad Ridwan dengan Eka Nugraha ini lupa turun sepertinya. Ya. Baik, berarti yang dosen hanya 1 ya. Oke, berarti banyaknya mahasiswa ya. Apakah ada dari luar dosen dan luar dari mahasiswa, mungkin praktisi atau sedang ya mungkin sudah bekerja dan seterusnya yang juga tertarik bergabung? Apakah ada di sini? Silakan present. Ibu hadir, izin. Oh, Rahman. Wah, ini alumni kita nih. Wah, Rahman. Tahu dari mana nih Rahman? Tahu dari mana nih Rahman? Saya kebetulan ini Bu, setahun terakhir mendalami machine learning juga di kantor, tapi lebih ke arah komersialnya Bu. Cuman begitu mendengar judul presentasi Bu hari ini, wah ini saya harus ikut nih kayaknya Bu. Wow. Baik, Wah Rahman berarti link ke kampusnya masih erat nih ya, jadi tahu ya. Rahman yang masih kerja di tempat yang sama atau udah? Masih Bu, saya masih di Schlumberger di perminyakan sih sebenarnya. Baik, terima kasih Rahman bergabungnya. Berarti peserta kita luar biasa ya, bervariasi. Semoga bertambah nih. Tadi malam Pak Surya sampaikan ada 172 yang registrasi gitu ya. Jadi mungkin dengan berjalannya waktu nanti bertambah terus peserta yang hadir di Zoom meeting kita hari ini. Baik, sebelum saya berikan kesempatan untuk berbicara kepada Mas Novan kali ya, masih muda nih ya. Saudara Novan atau Mas Novan. Mas Novan kalau bukan orang Jawa nggak enak ya manggil Mas ya. Ya Bu, terserah Jawa ya. Oke. Ya. Berarti masih oke ya. Baik, saya ingin sedikit membacakan CV singkat ya dari Mas Novan ini. Novan Raharya, nama lengkapnya. Cuma saya nggak tahu nih tempat tanggal lahir, nggak dikasih tahu nih, rahasia ya Novan ya. Saya angkatan 2010 aja Bu, di elektro gitu aja. Iya. Nggak semua orang mau ya diketahui tanggal lahirnya. Tapi betul ya, jadi bisa dihitung sendiri ya. Mas Novan ini elektro 2010, jadi masuk ke elektro UI tahun 2010, lanjut ke S2-nya di tahun 2014. Kemudian dapat beasiswa LPDP, betul ya? Betul Bu. Betul, dan pergilah berangkat ke negara Australia. Kenapa pilih Australia?
Karena waktu itu yang peneliti dari Sydney, kan saya di University of Sydney itu datang ke UI cari mahasiswa, terus saya langsung apply, kemudian langsung. Oke, berarti memang ada sambutan lah ya yang menyambut gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba ada keinginan dari mungkin masa kecil gitu ya, kepingin ke Australia, bukan ya? Oke, baik. Berarti memang sudah ada hubungan yang baik dengan Australia. Jadi Mas Novan ini ke University of Sydney ya, Australia. Memang di elektro kita UI sudah ada kerjasama dengan University of Sydney ya. Jadi kalau ada yang kepingin juga ke sana ya bisa aja ya, bisa melalui jalur formal masuk ke UI atau informal berarti japri nanti ke Mas Novan ya. Bisa. Baik. Mas Novan ini sejak S3-nya ya tentu ya hasilnya banyak publikasi ya, sudah pasti harus ada publikasi, dan saya hanya ingin membacakan disertasinya ya. Judul disertasinya Machine Learning for Massive Connections in Wireless Networks. Nah, makanya tidak menjadi hal yang yang berbeda, maka hari ini tema yang akan beliau angkat adalah Machine Learning for 5G and Beyond. Ya, jadi masih sangat hubungan erat dengan disertasinya. Baik, itu sedikit perkenalan singkat dari Mas Novan ini. Mas Novan sekarang udah bergabung ya dengan Departemen Teknik Elektro UI ya sebagai dosen ya, baru saja bergabung. Baik, saya persilahkan waktunya mungkin sekitar 1 jam untuk presentasi, kemudian bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, sehingga waktu kita sampai 5:30. Bagi adik-adik, ya kakak-kakak, teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di chat room, di chat box ya, nanti akan saya kompilasi di akhir, jadi jangan tunggu di akhir ya, langsung ketik kalau memang ada pertanyaan. Namun kalau memang sudah terjawab juga oleh Mas Novan waktu presentasi kemudian, mungkin nanti enggak saya bacakan. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kepada Mas Novan saya persilahkan. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Profesor Yuli, kemudian ada Pak Surya. So, pada sore hari ini saya akan mencoba ya berdiskusi soal bagaimana menerapkan machine learning sendiri di komunikasi 5G dan next generation communication, yaitu mungkin 6G dan seterusnya. Jadi ada tren dan paradigma sekarang machine learning akan digunakan untuk di komunikasi selanjutnya agar karena kita akan menghadapi banyak device, jadi massive Internet of Things, terus untuk mengatur itu, untuk efisiensi dan untuk bagaimana kita menghitung dengan cepat, itu kita menggunakan machine learning. Jadi full otomatis. Jadi apa yang diberikan machine learning, jadi mesin itu belajar bagaimana dan dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kita tidak perlu ngatur-ngatur lagi. Misalnya hari ini ngatur, terus bulan depannya ngatur, tapi dia bisa belajar sendiri. Jadi itu intinya. Sebelum saya masuk ke machine learning itu sendiri, saya akan mencoba mereview. Jadi apa itu teknologi 5G and beyond. Jadi 5G ini berdasarkan 3GPP dan beberapa paper jurnal-jurnal di IEEE itu diharapkan untuk support 3 hal. Jadi eMBB, Enhanced Mobile Broadband Service ini sama, jadi kayak kelanjutan dari 4G sebenarnya. Jadi peningkatan data rate throughput. Jadi diharapkan kalau misalnya 4G peak-nya kan kita pernah baca peak-nya 4G kalau nggak salah 1 gigabit per second. Jadi kalau 5G itu 20 kalinya peak-nya. Tapi rata-rata sekitar berapa ya? Atau 95% probability dia bisa sampai 100 megabit per second. Nah, itu adalah service yang diharapkan yang akan didukung oleh 5G. Dan ini distandarisasi oleh 3GPP. Jadi 3GPP adalah badan standarisasi atau badan yang meneliti tentang next generation communication. Kemudian ada
selanjutnya ada hal yang kedua adalah ultra reliable and low latency communications atau URLC. Jadi di hal ini 5G diharapkan untuk support end-to-end delay. Jadi end-to-end delay itu dari transmitter ke receiver itu hanya delay-nya 1 milisecond. Jadi ini berdasarkan juga standar dari 3GPP, dan reliability-nya atau sistem itu diharapkan untuk nyala sekitar 99,9%. Jadi cukup 5G diharapkan untuk support ya wireless node atau wireless communication ini servisnya hingga 99,9%. Kemudian ada juga paket loss probability yang diharapkan dari 5G ini sendiri adalah di antara 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 7. Jadi ini probability dia loss. Jadi ketika kita mengirim paket dari transmitter ke receiver, probability untuk dia error itu adalah 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 7. Kemudian ada juga Massive Machine Type Communications atau MMTC. Di MMTC sendiri kita berharap punya device yang sangat padat di satu coverage area. Jadi misalnya kalau 4G dia hanya support misal 100 user simultaneously, 5G diharapkan bisa sampai 1000 kali lipatnya atau berapa kali lipatnya. Jadi servisnya tuh nggak hanya human to human communication seperti yang kita pakai sekarang, jadi HP ke base station ya kan. Jadi diharapkan sekarang ada sensor-sensor yang dinamakan sensor IoT itu sendiri. Jadi lebih diverse ke servisnya. Dan ya ini standar juga dari 3GPP, atau ini saya juga dapat dari paper reference nomor 2. Jadi 5G diharapkan untuk support 10 pangkat 6 device per kilometer persegi kalau nggak salah. Jadi ada 1 juta device. Device ini juga macam-macam nanti. Jadi kita lihat nanti device ini nggak hanya human to human, jadi heterogeneous. Jadi ada human to human, machine to machine, dan QoS-nya beda-beda. Jadi human to human mungkin kita experience data rate yang lebih lebih mementingkan data rate, tapi kalau misalnya yang machine to machine kita nggak butuh data rate tinggi, tapi kita butuh reliability yang tinggi atau delay yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi salah satu aplikasi 5G dan beyond, 5G and beyond, 5G dan seterusnya itu adalah Massive Industrial Internet of Things. Ini paradigma baru. Jadi sekarang 3GPP dan ya seluruh peneliti di dunia itu sebenarnya fokusnya sekarang bagaimana menerapkan ini ke industri. Di Massive IoT sendiri, interconnected device-nya itu sangat besar. Untuk beberapa aplikasi seperti otomasi, ya kan, robot-robot, monitoring, surveillance, atau jadi remote control untuk beberapa sektor industri seperti manufaktur, kesehatan, energi, transportasi, dan keamanan. Dan satu lagi gaming. Kalau Anda gaming ya namanya VR, virtual reality ya. Itu sekarang jadi di address juga di 5G ini, bagaimana kita menerapkan sistem yang delay-nya rendah. Kalau kita pasti main game ya kan, kalau kita pakai virtual reality itu kan kita butuh feedback dari sistem yang rendah delay-nya. Nah, ini juga salah satu concern dari 5G. Industri gaming sendiri juga sangat berkembang sekali dan billion of dollars. Jadi ya industri yang sangat besar dan membutuhkan perhatian juga di bidang 5G ini sendiri. Dan Massive IoT sendiri adalah sistem yang heterogeneous. Jadi nggak fix, misal kecepatannya segini untuk sensor ini, dan sensor A kecepatannya misal 100 megabit per second, sensor B 100 megabit per second. Sensor B bisa saja hanya 1 megabit per second karena aplikasinya berbeda. Jadi itu. Jadi sistem yang heterogeneous ini diharapkan bisa disupport oleh 5G. Dan ini contohnya, jadi saya ambil gambar ini dari reference nomor 5. Jadi nomor 5 ini juga paper yang juga dikerjakan partner saya juga. Ini contohnya di suatu pabrik. Jadi manajernya memakai augmented reality, ya, misalnya dia pakai device VR, terus ada aset tracking yang di sini misal untuk track supply ya, truk untuk nganterin barang gitu. V2X-nya vehicle to everything, X-nya everything. Terus ini juga ada video surveillance di
warehouse, di gudang, ada sensornya juga. Kemudian di manufacture, dia juga ada sensor-sensornya juga. Dan AGV ini juga adalah robot di sini. Jadi full otomasi di sini. Jadi minim manusia. Kalau dilihat apa yang dikerjakan di pabrik ini, itu semua menggantikan pekerjaan yang tedious. Tedious itu apa ya? Monoton, yang sebenarnya kalau dikerjakan manusia itu akan lebih cepat capek di sini ya. Jadi trennya seperti itu, AI atau sekarang machine learning. Nah, ini juga ini di warehouse, terus kemudian sampai ke dari suppliers ke klien, ini full dia otomasi. Jadi seperti itu. Dan manajer di sini ya yang mengatur bagaimana jalannya dari supplier ke klien. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan QoS di beberapa aplikasi, misalnya di field sensor, dia reliability-nya 99,9%, latensinya 10 second, dan data rate-nya 10 kilobit per second. Tapi di sini, ketika kita bandingkan sama automated guided vehicles, atau ya kendaraan otomatis ya, itu dia latensinya jauh lebih kecil dan membutuhkan data rate yang jauh lebih besar di sini. Terus yang untuk AR, augmented reality, sama, justru latensinya jauh lebih kecil dan data rate-nya lebih besar. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat, kita bisa kategori di pabrik tadi, ada non-critical sama critical. Dan di sini, ketika kita membicarakan non-critical kategori, koneksinya juga bisa banyak. Jadi ini masuk akal ketika ya dia nggak butuh rate yang besar dan latensi yang rendah, dan dia bisa mengcover jutaan device. Di sini sepertinya 1 juta device per kilometer persegi. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana menerapkan 5G Massive IoT di pabrik tadi. Nah, 5G and beyond sendiri itu disupport beberapa teknologi seperti Massive MIMO, Grand Free Random Access, dan User-Centered Communications. Ada beberapa memang teknik yang dipropose oleh 5G sendiri, ya seperti contoh NOMA, Non-Orthogonal Multiple Access, terus ada Mobile Edge Computing. Jadi NOMA itu bagaimana kita mengcover user dengan resource yang nggak ortogonal. Biasanya kan kita ortogonal, karena kalau kita ortogonal kan biasanya nggak ada interferensi. Tapi kalau misalnya NOMA, dia resource-nya sama, non-ortogonal, tapi interferensinya rendah. Nah, itu ada teknik tertentu. Terus ada mobile edge computing. Mobile edge computing itu bagaimana kita menyebar komputasi itu nggak di server, di central processor, tapi terdistribusi supaya delay-nya lebih rendah. Jadi end-to-end delay-nya biar lebih rendah. Itu MEC. Terus ada beberapa teknologi lain. Seperti D2D itu device-to-device communication, ya. Jadi device-to-device communication itu kita nggak perlu connect ke base station untuk kita dapetin data, tapi kita cukup connect ke user lain untuk dapetin data. Jadi seperti itu teknologinya. Bisa dibaca nanti bagaimana teknologi lain di 5G. Nah, ini saya jelaskan sedikit saja tentang Massive MIMO. Jadi Massive MIMO ini sistem yang menggunakan antena yang sangat besar di satu base station untuk serve users, untuk melayani user. Dan ketika kita memakai antena yang besar, kita mendapat diversity gain dan bisa saja multiplexing gain untuk reliability dan data rate, peningkatan data rate. Ya, ketika Anda belajar MIMO di sini ya, MIMO capacity gitu kan. Jadi kalau kita antenanya banyak pasti diversity gain. Jadi diversity gain itu data itu enggak. Jadi kalau misalnya kan banyak antena ya kan. Kalau misalnya channelnya hilang satu, misalnya kita punya antena 64 di transmitter di base station. Kalau hilang satu berarti kita punya 63 lain. Jadi lebih reliable. Bayangin kalau antena itu 1000, berarti kan kita lebih reliable lagi. Ada 999 diversity gain. Dan yang multiplexing gain itu lebih berhubungan dengan degree of freedom. Kalau misalnya kita ngirim data di sini, kalau receiver-nya 2, meskipun antenanya 1000 tadi, tapi peningkatannya 2 kali. Tapi itu meningkatkan data 2 kali. Jadi kalau receiver-nya juga antena lebih dari 1 gitu ya, itu cukup besar juga. Apalagi kalau antenanya di user itu bisa banyak juga. Misalnya kita bisa 64, jadi 64 kali data rate. Jadi besar sekali. Padahal apa yang padahal itu tidak membutuhkan
bandwidth atau power yang besar. Jadi cukup menggunakan antena yang besar sekali, itu kita dapat meningkatkan data rate yang sangat besar dengan resource yang sama, dengan power yang sama, tidak perlu meningkatkan power dan tidak perlu menambah bandwidth. Terus kemudian kita punya GFRA atau Grand Free Random Access. Jadi Grand Free Random Access ini kita bisa enable user atau device di sini untuk mengakses resource di base station tanpa request dan grant. Jadi kalau misalnya kita connect ke base station, kita harus request dulu. Jadi apa ada yang occupy di sub channel tersebut. Habis itu kalau nggak ada occupy, kita baru grant request itu. Itu tidak acceptable di URLC karena kalau ketika kita harus nunggu request grant atau scheduling, berarti kita membuang banyak waktu, sehingga kita tidak bisa mencapai end-to-end delay 1 milisecond, misal seperti itu. Dan di user-centric communication, user device itu associate atau connect atau berkoneksi ke base station yang dapat meningkatkan performa dia. Jadi sekarang bukan base station centric lagi, jadi tergantung user. Sekarang terdistribusi user bisa memilih di sini. Optimisasinya terdistribusi di user, bagaimana user ini bisa memilih base station yang lebih pas untuk dia. Kalau dia dulu kan tersentral, jadi base station yang decide, device A harus connect ke mana. Sekarang bisa terdistribusi. Apalagi di user centric ini kita bisa menggunakan ultra dense communication. Base station yang bisa serving user itu bisa lebih dari satu. Contoh, kalau Anda baca paper Massive MIMO, Anda menemui cell free Massive MIMO, jadi satu user bisa di-serving semua base station dalam satu area tersebut. Jadi tidak ada sel lagi. Jadi konsepnya tidak ada sel. Jadi semua base station, misalnya kalau kita di area 1 km ada 100 base station, kita bisa connect semua ke user itu bisa connect semua ke satu base station itu. Jadi itu konsep baru di komunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang machine learning. Jadi apa sih machine learning itu? Jadi machine learning itu sebenarnya adalah algoritma atau teknik yang dapat mengerjakan suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang diberikan tanpa kita menggunakan fixed computer program yang memang ditujukan untuk problem tersebut. Jadi beda seperti ada kan AI itu juga ada machine learning juga. Sebenarnya machine learning juga bagian dari, tapi teknik dari AI sendiri kita harus misalnya mengkode suatu mesin, kalau mau mendapat A, jadi harus melakukan B dulu. Tapi kalau machine learning tidak, kalau mau mendapatkan A, tidak perlu dia di program harus mengerjakan B dulu, tapi dia bisa memilih jalur yang lebih efisien di situ. Jadi kita tidak perlu memprogram lagi mesin kita atau komputer kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan terjadi, dia akan belajar. Nah, ini adalah definisi general dari machine learning itu sendiri. Jadi suatu program atau mesin ya itu dikatakan belajar dari experience dengan tugas T dan performance measure P. Kalau dia performance-nya di pekerjaan itu dan dinilai dari performance measure P itu improve dengan experience A. Jadi dia akan belajar improve. Mungkin pada waktu tertentu misalnya iterasi ke 100 dia masih jelek. Tapi ketika long term, ketika iterasi ke 1000, iterasi ke 2000 dan seterusnya, dia akan belajar terus. Oh, ternyata ini adalah kombinasi yang terbaik. Jadi dia akan belajar terus supaya dia mencari kombinasi yang terbaik tanpa kita suruh. Dia belajar sendiri. Namanya kan machine learning. Jadi belajar berdasarkan experience. Dan machine learning itu sendiri sangat berhubungan dengan AI atau artificial intelligence dan deep learning. Bagaimana hubungannya? Nah, kita bisa lihat gambar berikut. Jadi garis besarnya, dari lingkaran besar ada artificial intelligence, dan di artificial intelligence kita punya machine learning, dan di machine learning sebenarnya banyak juga tekniknya. Jadi itu sebenarnya umbrella term aja machine learning. Di dalam machine learning itu teknik yang sekarang lagi trending dipakai itu adalah deep learning. Deep learning ini menggunakan neural network nantinya untuk mengaproksimasi suatu input. Jadi seperti itu. Jadi deep learning ada bagian dari machine learning, himpunan dari machine learning. Jadi machine learning adalah himpunan besar dari artificial intelligence. Dan ini adalah bagaimana hubungan antara tadi experience, task, sama performance. Experience itu adalah dataset. Jadi kita punya dataset. Kita bilang itu sampel.
ya, sampel untuk kita pelajari, untuk kita train, untuk learn. Terus kemudian kita punya task itu sendiri adalah algoritma dari machine learning itu sendiri, jadi banyak sebenarnya algoritma machine learning. Terus kemudian performance, itu diukur dari akurasi bagaimana machine learning itu mengaproksimasi suatu input yang diberikan dan keluar dari output yang diberikan. Jadi sebenarnya machine learning itu ya akhirnya umbrella term. Kalau kita dulu pernah belajar statistik ya di S1 ya, itu kita menemui least square gitu kan, least square terus apalagi ya contohnya least square. Nah, least square itu sebenarnya juga representasi bagaimana kita menginput suatu, ya kita masukkan suatu input dan kita ingin mendapatkan output. Least square kan berarti aproksimasi dari input-input yang di plot kan. Jadi kita bisa plot, nah itu adalah apa namanya interpolasi ya, ekstrapolasi dari input-input yang ada. Jadi sebenarnya konsep machine learning itu sampai sesederhana itu. Least square itu sendiri sebenarnya kita bisa sebut machine learning. Nah sekarang ya ini yang lebih umum. Jadi machine learning karena banyak, tapi sekarang kita bisa klasifikasikan machine learning berdasarkan experience dari dataset. Jadi kita bisa bagi 3 secara umum, secara garis besar. Jadi supervised learning, yang kedua adalah unsupervised learning, dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Jadi supervised learning, kita harus menyediakan machine learning, algoritma machine learning kita dengan hasil yang diinginkan. Jadi hasil yang diinginkan ini dinamakan label. Jadi mau nggak mau kita harus menyediakan label untuk algoritma kita. Jadi inputnya apa, outputnya apa. Nah, nanti ketika training, input itu akan di training, input dan output itu akan, hubungan input dan output itu akan di training oleh machine learning selama beberapa iterasi, sehingga nanti ketika masuk data sampel atau dataset atau sampel yang baru, dia diharapkan mampu memprediksi input yang baru itu dengan akurasi yang tinggi. Secara umum, supervised learning dapat dibagi 2, klasifikasi dan prediksi. Jadi klasifikasi itu kita untuk membedakan input, jadi inputnya apa, terus outputnya milih apa gitu kan. Misalnya kita punya 4 pilihan choice, desire-nya misalnya pilihan keempat dengan input misalnya apa di situ ya, A, B, C, D, inputnya pilihannya dari 4 itu dia milih 1. Nah itu klasifikasi, jadi dia milih 1. Dan ketika prediksi dia untuk predik suatu input, jadi berdasarkan nilai yang continue. Jadi kalau misalnya kita mau memprediksi, let's say harga rumah, itu inputnya apa? Misal lokasi, ya, terus luas tanah di situ. Terus dia bisa memprediksi, oh harga rumahnya segini, jadi harganya lebih ke continue. Beda sama klasifikasi. Dan supervised learning sendiri banyak metodenya. Jadi seperti KNN atau K nearest neighbor, terus regresi linear, terus support vector machine. Nah ini contohnya spam filter sama. Ini kita contoh sederhananya, kita bisa mentraining algoritma machine learning kita untuk tahu mana yang spam, mana yang enggak. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah unsupervised learning. Di unsupervised learning sendiri kita tidak punya label. Dan kita harapkan algoritma itu belajar sendiri bagaimana mengklasifikasi input-input tersebut. Jadi dia extrapolate fitur-fitur statistik dari input untuk mendapatkan output yang diinginkan. Jadi ibaratnya dia belajar tanpa guru. Kalau yang kemarin supervised learning, kalau yang tadi supervised learning dia belajar dengan guru, yaitu dari label tadi. Jadi banyak algoritma dengan supervised learning, jadi clustering, anomaly detection, association rule, dan visualization and dimensionality reduction. Jadi ini contohnya kita cluster, misalnya ada 4 di sini, 4 kategori, dia bisa mengkategori, dia tepat sekali. Jadi misalnya ini belong to grup A, grup B, grup C, dan grup D, misal seperti itu. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Reinforcement learning berbeda dengan supervised and unsupervised learning, dia tidak punya fixed dataset. Jadi nggak ada input yang fix di sini. Inputnya bisa aja banyak banget, ya kan? Kita nggak bisa let's say mengkuantifikasi misalnya 100 input, tidak, dia adapt ke environment. Dan reinforcement learning sendiri terdiri dari 4 hal, state, action, reward, dan next state. Dan yang memilih state sama action adalah agent namanya, agent atau player di sini. Dan reinforcement sendiri punya beberapa algoritma di sini ya.
dia Markov Decision Process, MDP, terus ada SARSA, State Action Reward Next State Action, ya ini algoritma aja di sini. Terus ada Q-learning, ada actor critic, dan primal dual. Primal dual ini adalah gabungan antara constraint optimization sama reinforcement learning. Jadi ketika kita menemui constraint optimization ya seperti Lagrange multiplier gitu atau primal dual problem di situ, kita masukkan ke reinforcement learning supaya dia dioptimisasi. Jadi nanti reinforcement learning itu mampu bekerja untuk adjust parameternya supaya mendapatkan atau memenuhi constraint yang diinginkan. Jadi seperti ini gambarnya, ada state, ada agent, ada environment. Jadi yang pertama agent di feed oleh environment, state sama reward, dapat state sama reward. Kemudian agent dari state sama dari state itu dia akan memilih action, policy namanya pi. Di sini terus dia masukkan environment, dia dapat reward. Dan ini seterusnya sampai satu episode berakhir. Jadi seperti itu. Nah sekarang ada teknik lain, jadi artificial neural network, supervised, unsupervised sama reinforcement learning dapat memakai ANN atau artificial neural network. Jadi di sini kita memakai seperti jaringan saraf gitu. Ya, sebenarnya tujuannya dari ANN ini sendiri untuk meniru jaringan saraf manusia, meskipun ya tidak tepat sebenarnya, tapi sebenarnya input ingin menyerupai seperti itu. Jadi seperti biological neuron. Nah, berdasarkan flow dari informasi dari input ke output, ANN bisa dikategorikan sebagai FNN atau RNN. Jadi NN kita bisa singkat sebagai NN atau neural network. Jadi kalau FNN itu dia langsung maju dari input ke output, dia nggak ada bolak-balik, maksudnya nggak berhenti di satu node untuk di let's say optimisasi. Terus ada recurrent neural network. Jadi recurrent neural network itu di neuron-neuronnya dia akan ada feedback di situ. Jadi untuk dioptimisasi di satu neuron-neuronnya. Terus kemudian kita punya CNN. Terus ini biasanya CNN bisa digunakan di image processing. Kemudian ada teknik NN lain seperti graph neural network itu untuk digunakan large scale implementation. Jadi cocok banget untuk ASIF IoT. Jadi ketika menggunakan device yang besar sekali. Dan CNN ini menggunakan teknik message passing. Jadi message passing itu dari node ke node dia agregat informasi. Jadi misal dari node A dia atau neuron A dia diinformasikan dari neuron B, ini informasinya seperti ini. Terus nanti dia olah lagi, terus dia message passing ke node-node lainnya atau neuron lainnya seperti itu. Jadi NNN based machine learning itu dapat diwujudkan di metode deep learning. Jadi apakah deep learning itu? Jadi deep learning itu ketika hidden layer-nya, jadi ini input, ada output, di tengah-tengahnya namanya hidden layer. Nah, ketika kita memakai deep learning, artinya kita punya hidden layer yang banyak di sini. Tapi banyaknya memang tidak bisa kuantifikasi berapa, threshold-nya kita tidak tahu. Tapi kalau kita, let's say kita menggunakan 3 hidden layer saja, kita bisa seperti itu deep learning. Jadi dia menggunakan input, misalnya ini vektor ya, input X, dari X1 sampai Xn, ada N sampel, kemudian kita masukkan ke, let's say neural network dari input, terus masuk ke hidden layer, terus kemudian kita mendapatkan output Y yang juga berupa vektor atau skalar di sini, Y1 sampai dengan YL, L-nya ini kurang dari infinite ya. Jadi kita harus outputnya tak terhingga ya. Supaya ya biar nggak ini bingung juga machine learning untuk training. Nah, ini adalah bagaimana machine learning itu mengoptimisasi neuron-neuronnya. Ini dinamakan backpropagation algorithm. Jadi dari pertama kita forward pass dari input X ke output Y. Jadi langsung dimasukkan aja. Jadi kita masukkan input, keluarnya output Y. Dan forward data yang dimasukkan di forward itu dibagi beberapa batch. Nah, ketika sampai output layer, algoritma deep learning akan menghitung network output error, jadi menggunakan loss function. Jadi loss function ini menghitung error antara Y true sama Y desired, Y true sama Y output dari neural network. Tapi ini sebenarnya tidak sepenuhnya fix juga. Kalau kita ngomong supervisor ini, kita ngomong desired output sama output dari
neural network. Tapi kalau kita ngomong nanti deep reinforcement learning, jadi yang ada dari target di sini. Jadi target output sama input dari output dari neural network yang kita masukkan. Algoritmanya backpropagation ini yang menghitung output connection untuk error tersebut. Jadi beberapa neuronnya dihitung dan dia di-adjust parameternya memakai chain rule ya, ke chain rule di kalkulus. Jadi seperti sama diferensial gitu. Dan dia di-tweak, jadi parameter-parameter di-tweak, diatur, di-adjust supaya sesuai dengan loss function-nya ini. Dan dia balik lagi ke belakang dan dia balik lagi dari output tadi balik ke belakang untuk di output keseluruhan neuron network. Jadi tadi yang di output cuma hanya yang di output aja di sini. Kemudian ketika kita backward pass di sini, semua neuron di sini ya, semua di hidden layer dan nanti di input juga di parameter di input juga nanti akan diupdate di backward pass. Jadi itu satu kesatuan namanya algoritma backpropagation. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke machine learning untuk wireless communications. Sebenarnya machine learning di wireless communication sendiri digunakan untuk membantu decision making, ya, untuk memutuskan suatu problem ya. Jadi harus milih apa di situ, ya kan? Dan adapt atau beradaptasi dengan lingkungan. Jadi intinya machine learning itu supaya device atau sistem komunikasi itu adaptasi dengan perubahan lingkungan. Karena kalau kita ngomong sistem telekomunikasi, dia kadang bisa berubah. Misalnya itu kan dia prosesnya akan stokastik di situ. Ya kan, ketika proses stokastik dia bisa berubah setiap waktu. Mungkin minggu pertama dia berbeda untuk minggu-minggu kedua. Jadi seperti itu. Jadi dia belajar bagaimana mempelajari pola-pola stokastik itu di machine learning bisa. Kemudian machine learning sendiri digunakan di wireless communication untuk detection. Jadi detection ini untuk simbol. Jadi kita dari TX atau dari transmitter ke RX atau receiver, kan kita mengirim simbol ya dari transmitter ke receiver. Nah, bagaimana receiver ini recover atau decode pesan atau input dari transmitter dengan akurasi yang tinggi. Jadi machine learning dapat digunakan untuk mendeteksi, untuk detection, untuk bagaimana merecover pesan dari transmitter. Kemudian ada resource allocation. Nah, ini yang paling banyak digunakan adalah resource allocation. Resource allocation bagaimana kita mengatur, memanage resource di base station atau resource di transmitter supaya bisa improve performance. Jadi resource yang bisa diatur, misal power, ya kan, power dari base station atau number of sub channel, ya kan, misalnya user A dapat berapa sub channel, misalnya 5 sub channel, user B 3 sub channel, karena dengan begitu performance dari masing-masing device A dan B tidak jelek situ. Jadi mengatur resource yang ada di base station. Kemudian ada juga namanya adjustment transmission protocol. Jadi ini bisa memilih protokol yang mana transmisi mana. Jadi kan kita di telekomunikasi punya beberapa protokol untuk sistem kita mengirim dari transmitter ke receiver. Jadi kita bisa adjust, pilih yang mana di situ dengan machine learning. Dan deep learning itu sendiri kalau kita menggunakannya di wireless communication itu sebenarnya untuk aproksimasi solusi. Dan deep learning sendiri sebenarnya kita anggap sebagai box di sini. Kita input apa, terus dia keluar apa, itu dia approximate. Jadi keluarannya itu approximate. Tapi sebelum mencapai keluaran dan input dan keluaran yang diinginkan, dia harus melalui stage namanya training. Jadi dia training dulu supaya nanti keluarannya akurasinya tinggi. Jadi kenapa kita harus menggunakan deep learning? Deep learning sendiri punya beberapa benefit ya. Pertama, kalau kita berbicara soal online implementation, dia komutasinya simple sekali. Jadi kita input ya, kita menghitung input itu di fully connected layer, di layer-layer yang tadi yang saya tunjukkan. Habis itu nanti keluar outputnya apa. Jadi penghitungan itu sebenarnya sederhana sekali. Jadi ya pakai closed form solution. Jadi closed form solution itu sudah tersedia di situ. Daripada kita, let's say problem yang kita hadapi adalah non-convex, atau let's say
binary problem. Ya kan, binary problem itu kombinasinya sangat banyak. Let's say kalau misalnya kita ngomong user association sendiri ya kan ya. Misalnya user association kalau kita connect ke suatu base station, misalnya nilai binarnya 1, kalau kita nggak connect, misalnya nilainya 0. Kalau base stationnya ada, ya misal base station dan user jumlahnya ada banyak. Misalnya kalau kita ngomong massive IoT, ya ada misal contoh user ada 100, base-nya ada 4. Berarti kita punya 2/400 kombinasi yang harus dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang paling maksimum di satu realisasi. Jadi kalau kita ngomong online implementation kan user bergerak-gerak, jadi mobile di situ. User bisa bergerak ke A dan B, dan kita kalau ngomong large scale fading, ya kita punya large scale fading, ada small scale fading di sistem telekomunikasi, itu dia bisa berubah. Kita dari posisi A ke posisi B, large scale fading-nya berubah. Kalau large scale fading-nya berubah, realisasinya berubah, dan solusinya bisa berubah lagi. Dan setiap, misalnya kita udah bergerak, contoh misalnya kita bergerak 5.000 kali, dan tadi usernya ada 100 dan base-nya ada 4, berarti kita total kalau kita menghitung ya exact search atau brute force di sini 2/400 dikalikan 5.000, sangat kompleks sekali bandingkan dengan kalau online implementation dari apa namanya deep learning sendiri sangat sederhana, dan ini sangat benefit sekali untuk mereduksi atau mengurangi delay end-to-end delay di telekomunikasi. Jadi seperti itu. Dan neural network sendiri itu dapat di training lagi untuk adapt suatu environment. Dan adaptasi ini ya mainly atau utamanya dilakukan oleh deep reinforcement learning. Ya, deep reinforcement learning itu mampu beradaptasi dengan environment. Atau kita punya sistem atau teknik namanya deep transfer learning. Jadi setelah kita pakai supervised learning, setelah kita training neural network kita bawa itu ke environment lain untuk kita training lagi, bisa. Tidak perlu training ulang di situ. Jadi fleksibel sekali NN ini. Dan ini sangat jadi ini bekerja di model yang non-linear. Dan ini memang tujuannya dari neural network sendiri. Jadi datanya non-linear atau datanya kita nggak tahu modelnya seperti apa. Kita nggak tahu, kita tidak bisa menentukan closed form solution, ya kan, closed form solution kita nggak tahu, terus modelnya kita nggak tahu, seperti apa persamaannya kita nggak tahu, tapi ketika kita mampu memodelkan ya polanya di situ, machine learning mampu mengaproksimasi solusinya. Jadi data, misalnya kita training 1.000 data, terus kemudian itu 1.000 data non-linear, kemudian kita masukkan lagi 1.000 data, let's say 2.000 data lagi di online implementation, ya diharapkan mengaproksimasi solusi itu dengan akurasi yang tinggi, seperti itu. Dan ini saya berikan contoh di Deep Supervised Learning untuk Massive IoT. Jadi ini reference nomor 11 yang digunakan, ini sebagai contoh saja. Jadi paper ini menginvestigasi bagaimana untuk mereduksi packet loss secara overall. Jadi packet loss overall di paper ini dibagi jadi 2, decoding error dan collision error. Decoding error itu nanti bagaimana dia mendecode paket yang datang, terus yang collision ini lebih ke MAC layer. Jadi sebenarnya ini cross layer optimization. Jadi no decoding dia lebih ke physical layer, terus collision dia lebih ke MAC layer. Bagaimana collision itu nanti probability subchannel itu dioccupy lebih dari satu user, seperti itu. Dan paper nomor 11 ini dia menggunakan user association untuk menentukan base station mana yang digunakan untuk user di time frame tertentu. Pertama yang dilakukan paper ini, dia pertama solving user association ini. Jadi user association yang dapat mereduksi decoding error dan collision error menggunakan namanya algoritma tersentralisasi atau centralized algorithm. Dan decoding error dapat diberikan seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada TS di sini, waktu tiap slot. Anda bisa baca nanti paper nomor 11. Terus BW ini adalah bandwidth dari subchannel itu sendiri. Terus alpha NL di sini adalah large scale fading dari user N ke base station L. Terus GNL di sini, GNL adalah norm square dari HNL. HNL ini small scale fading. Jadi kalau kita ya komunikasi kita ada large scale, small scale fading. Kalau kita gambarkan, misalnya ini channel ya. Channel dari user N ke L itu sama dengan square dari alpha NL dikalikan HNL. Ini tiap satu antena. Kalau antenanya banyak ya nanti
alpha NL, antena ke ini misalnya antena 1, antena NL ke antena ke M. Jadi ini juga bisa digunakan ke konsep massive MIMO. Kalau Anda lihat sendiri kalau misalnya H NL-nya nih, H ini sebagai vektor ya, vektor. Ini paper ini mengasumsikan usernya memakai satu antena dan BCC-nya memakai banyak antena ya, atau lebih dari satu antena ya. H NL-nya itu sebagai vektor. Vektor let's say antena, misalnya antenanya 2, berarti kan vektor 2 kali 1. Kalau antenanya makin banyak, kita bisa lihat sendiri decoding error probability-nya makin rendah. Jadi memang akhirnya kita bisa melihat kalau kita memakai massive MIMO ya, antena yang banyak, dia mampu mereduksi decoding error. Jadi dia lebih mampu tahan terhadap noise di channel di sini. Nah, noise di channel itu apa di sini? Ya large scale fading. Large scale fading dan small scale fading dia jauh lebih berkurang decoding error-nya, dan mampu di-recover pesannya dari transmitter. Kemudian ini di MAC layer, jadi namanya collision error. Jadi K di sini adalah repetition. Jadi kita bisa melihat ada paper ini menggunakan 2 diversity. Pertama spatial diversity memakai antena MIMO di sini. Terus yang kedua adalah time diversity. Ya, jadi repetition itu bisa kita interpretasikan sebagai kita ulang lagi selama waktu tertentu. Jadi kita ngirim kalau kita ngirim satu paket kan probability kolisinya juga makin gede. Tapi kalau kita ulangi paket itu, let's say sampai 2 atau 3 kali, pasti kolisinya akan probability-nya makin kecil. Nah, itu adalah contoh diversity untuk meningkatkan reliability di suatu sistem. Nah, setelah menemukan solusi itu sendiri, kita menggunakan deep neural network yang input dan output-nya didapat dari centralized algorithm. Nah, ini centralized algorithm sebenarnya di paper ini mendekati exactly search. Jadi dengan asymptotic approximation di situ. Jadi mampu centralized algorithm ini akan mendekati solusi dari exactly search. Karena kalau exactly search ya sangat rumit sekali ya menghitung exactly search. Ya, input dari DNN-nya dia terdiri dari normalized decoding error sama collision error. Terus output dari DNN-nya, nah ini outputnya available base station. Kalau base station ada 5 ya nanti output dari DNN-nya ya 5 itu. Dan sistem ini dia menggunakan centralized training sama distributed execution. Jadi trainingnya dilakukan centralized di cloud train ya, kalau kita atau central processor atau di cloud ya, menghitungnya lewat cloud di situ. Dia menghitungnya cloud dan menghitungnya tidak harus pada saat hari H itu juga saat transmisi dilakukan. Perhitungannya bisa seminggu sebelum atau sebulan sebelum. Kemudian waktu eksekusi dia disebut execution. Jadi user tidak perlu tahu satu user tidak perlu tahu user yang lain memilih apa, karena nanti dia hanya mendapatkan input atau parameter dari base station atau ya central processor di sini. Tapi konsepnya adalah centralized training distributed execution. Jadi kalau kita melihat kompleksitasnya sangat rendah sekali kalau kita memakai sistemnya seperti itu. Jadi ini hasilnya. Jadi ini ada training, ada validation. Jadi ya berbeda ya training sama validation. Jadi training itu waktu training kita bisa lihat loss function-nya makin berkurang. Perlu diingat di sini loss ini bukan persen ya, bukan loss. Misal kalau kita ngomong 0,8, 80% loss-nya bukan seperti itu. Ini loss function tertentu. Jadi dia loss itu banyak. Jadi ada cross entropy, ada MSI ya. Kalau paper ini menggunakan klasifikasi sehingga memakai cross entropy. Terus kemudian ada validasi. Validasi itu testing di dalam training. Jadi kalau kita belajar machine learning, dia ada namanya cross validation. Kita bagi sampelnya misalnya 80% untuk training, 20% untuk validasi. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat paper ini tidak overfit atau underfit karena training sama validation-nya tidak berbeda jauh atau tidak deviasinya tidak terlalu besar. Nah, ini adalah result-nya. Ya, ini membandingkan sama centralized algorithm sama distributed DNN dan highest SNR. Jadi centralized algorithm ya pasti dia lebih rendah karena kenapa? Dia adalah ya yang label udah pasti ya yang lebih bagus di sini. Tapi label sekali lagi centralized algorithm kompleks sekali
ketika kita mengoptimisasinya, jadi ya komputasinya lebih tinggi. Dan ketika kita apply online distributed DNN jauh lebih rendah. Jadi hanya memasukkan input keluar output dan tidak perlu tahu satu user tidak perlu tahu pilihan user lainnya. Kemudian HSNR di sini adalah last scale fading tertinggi. Misalnya dari baseline 1 ke user 1, misalnya ada 5 base station ya. Terus pada saat time frame itu user itu memilih base station mana yang last scale fading-nya paling tinggi. Jadi seperti ini. Bisa dilihat sekitar 80% perform, 80 sampai 90% ya rentang ya dengan performa dari centralized algorithm. Kemudian kita punya di sini auto encoder. Auto encoder ini digunakan di unsupervised learning. Jadi seperti supervised learning tapi semi supervised learning. Dia memang tidak punya output, tapi dia mentrain atau melatih DNN itu untuk memprediksi output yang sebenarnya input. Kalau kita bayangkan sebenarnya sinyal ya dari transmitter ke receiver, transmitter kita mau mengirim simbol X, misalnya sama dengan 10 atau 1 ke channel, ya kita harapkan apa yang kita terima juga 10 atau 1. Tetapi bisa saja ketika ditransmisi kita mendapatkan ya error dari decoding dari last scale fading, jadi dari multi path propagation contohnya ya kan, atau dari small scale fading atau noise di receiver. Jadi nanti outputnya justru di receiver Y sama dengan X plus N. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus di sini, kita menggunakan auto encoder untuk melatih DNN kita untuk memprediksi X seperti apa. Jadi sebenarnya yang di training itu input sama input. Itu cara kerja auto encoder. Jadi ini sangat berguna sekali di detection. Jadi banyak sekali algoritmanya, ada macam-macam di auto encoder atau banyak lagi. Sebenarnya kalau kita lihat di IEEE Explore. Dan ini adalah pengembangan dari reinforcement learning namanya Deep Q Network. Kalau reinforcement learning kalau misalnya kita pakai MDP di sini, kita memang harus tahu transition probability dari satu state ke state lain. Tetapi itu tidak mungkin di reality, makanya kita menggunakan iterasi yang namanya Q-learning. Tetapi Q-learning tidak efisien. Kita lihat nanti kenapa dia tidak efisien. Jadi makanya kita punya DQN, jadi kombinasi antara DNN dan Q-learning. Dan DQN sendiri dipropose untuk overcome dimensionality problem di Q-learning. Kita lihat nanti dimensionality problem di Q-learning seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Q-learning itu seperti kita lihat ada state, ada action. Jadi state-nya banyak, misalnya ini S1 sampai state keempat atau seterusnya sampai misalnya tak terhingga. Misalnya banyak sekali lah state-nya. Terus action-nya juga ya let's say juga banyak juga di sini. Kalau kita pakai table ini, kita bakal kalkulasi state sama action. Kita harus menulis state sama action yang possible mana, possible state sama action yang mana. Tapi itu tidak perlu kita lakukan, karena kalau kita lakukan berarti gede banget gitu kan. Kalau variabelnya tambah besar, dia Q table-nya bakal tambah besar. Jadi ada problem dimensionality di sini. Nah, kita lakukan di sini pakai neural network. Sama akhirnya neural network ini input sama output di DQN. Inputnya adalah state, ya SNT ini adalah vektor di sini ya. Tebel di sini kalau saya nulis S-nya tebel di sini namanya vektor. Jadi vektor input jadi state-nya apa? State pada saat itu juga di input ke neural network. Terus kita memakai parameter W, parameter di neural network sendiri di neuron. Terus kemudian outputnya adalah Q value. Q value pada state itu dan given ya, kalau ada strip di sini adalah given parameter W. Jadi outputnya adalah beberapa Q value. Outputnya itu juga action akhirnya, ya kan? QSN1 sampai action ke AN di sini. Kita masukkan state apa, nanti keluar apa. Nah, kita lihat di sini, ketika kita menggunakan table di sini, terus kita menggunakan DQN di sini, kita jauh lebih sederhana memakai DQN karena kita tidak perlu list semua possible state sama action. Jadi cukup kita kumpulkan aja state sama actionnya, terus nanti kita train di sini. Dan loss function dari DQN itu diberikan sebagai berikut. Jadi loss function ini sebenarnya kita menggunakan MSI ya kan, min dari NT ini juga jumlah sampel, jumlah total sampel, dan YNT adalah Bellman equation atau
future reward. Kalau kita belajar reinforcement kita dapat Bellman equation, terus dikurangi ya ini Q output. Jadi ini adalah output dari neural network pada state ke NT, memilih action ke ANT dan given parameter W. Dan I di sini adalah transition state, action, reward, next state. Jadi dia menyimpan transisi. Jadi kalau state-nya apa, terus dia milih action apa, terus dia dapat reward apa, terus nanti next state-nya apa, itu nanti disimpan ke 4 tuple sini, state, action, reward, next state di sini, terus ke dalam replay memory. Replay memory ini adalah kumpulan dari transisi di QN. Jadi banyak sekali transisinya. Kalau kita punya 1000 transisi ya udah nanti 1000, dan nanti kita akan milih secara random transisi mana. Jadi yang kita bisa lihat, kita tidak perlu list table di sini terus kita ikutin ya iterasi dan lain-lain. Jadi kita cukup random di sini terus kita latih reinforcement kita atau DQN kita untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jadi seperti itu. Nah ini Bellman equation. Jadi RNT itu adalah reward, terus gamma ini discount factor. Nah ini detailnya kita belajar di reinforcement learning. Nah ini adalah implementasi. Jadi saya menggunakan referensi nomor 12 di implementasi DQN. Jadi paper ini allocate power untuk user di network. Jadi dari base station di allocate power. Kemudian objective function diberikan seperti ini. Kita bisa lihat maximize sum dari, jadi N ini jumlah user, jadi I sama dengan 1 sampai jumlah user N. Terus WI di sini adalah weight pada waktu ke T. Terus CI di sini capacity ke waktu ke T, user ke I. Nah, kapasitinya diberikan seperti ini. Jadi ini mengikuti Shannon capacity ya, log 1 plus gamma sekian, ini spectral efficiency. Terus gamma sendiri adalah SINR, jadi signal to interference noise ratio. Jadi yang atas di sini numerator ini adalah desired signal atau desired signal. Dan yang ini adalah interference plus noise. Interference plus noise. Ya, kita bisa lihat kalau kita baca paper ya kadang-kadang pusing ya. Saya juga awal juga pusing juga kan ketika membaca sistem model yang seperti ini. Jadi selalu kalau J strip atau tidak sama dengan I itu berarti interference yang di bawah. Jadi bacanya seperti itu. Nah, bagaimana mereka mengimplementasi DQN? Jadi agentnya itu adalah user. Agentnya adalah user, state-nya itu terdiri dari local sama global information. Local information itu power allocation di previous time, jadi ketika power allocation ke time ke T-1 ya itu digunakan state dia, namanya local, jadi vektor di sini ada tiga elemen, vektor yang 3 elemen, jadi power allocation at the previous time, dan capacity di previous time, T-1, dan weight di current time di sini. Dan global information, nah local information ini hanya tersedia di user sendiri, dia tidak di-sharing ke user lain. Nah, yang global dia di-sharing ke user lain. Nah, global itu biasanya dia informasi seperti interference. Jadi interferer itu dia menginterferensi user yang mana di sini. Sinyal dari dia interference mana. Dan interfere itu sinyal yang menginterferensi dia dari beberapa user. Jadi pasti itu akan di-sharing state itu. Harusnya ke time ke T-1 ya kan, given time T-1. Jadi seperti itu global information state-nya. Nah, action-nya adalah discrete power. Jadi kita bisa, jadi power itu ya kalau kita ngomong power nilainya continuous ya kan, tapi kita bisa discrete kan dari 0, misalnya ini Pmax, A ini adalah jumlah action ya. Kalau kita ngomong ada norm di sini besar A itu berarti banyaknya action, terus -1 dan seterusnya 2 dan seterusnya Pmax. Nah ini tujuannya untuk mendiskrit supaya dia actionnya itu finite dapat dicacah, maksudnya tidak continuous. Kan kalau kita continuous kan berarti kan banyak banget di sini dan itu susah. Ya, biasanya action itu terdiskrit seperti ini. Nah rewardnya ya ada reward juga sebenarnya di QN. Nah, rewardnya adalah WICI ini adalah ini rewardnya per agent ya, rewardnya per agent. Jadi weight-nya dia, terus capacity-nya dia dikurangi sum dari interference. Jadi pi ini sebenarnya sebagai penalti. Jadi ada reward, penaltinya dimasukkan ke reward itu sendiri.
Jadi itu bagaimana kita menyusun DQN di problem yang di reference nomor 12 ini sendiri. Dan ini adalah gambarnya. Nah, ini sama. Jadi ini memang paradigma centralized training sama distributed execution. Jadi centralized itu kita kerjakan di cloud atau let's say di base station. Terus kita execute itu di distributed. Nah, ini ketika di execute dia di feed namanya theta. Theta ini adalah parameternya di sini. Theta target dia di input, terus dia menghasilkan action apa, terus dia masuk ke, ya ini ada delay karena ya dia assume di sistem itu ada backhaul delay ketika dia mengirim dari user, terus user mau feedback atau mengirim action itu ke environment kita bisa define sebagai base station, terus dari base station kita masukin explainer reply, terus dioptimisasi, di train di QN, di brain-nya di sini, ini training part. Terus kemudian masuk lagi ke policy dan seterusnya. Jadi seperti itu kita mengimplementasi di QN di power allocation. Nah, ini ada referensi-referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mas Novan. Ya, saya sudah lihat di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, sebelum kita ke tanya jawab, saya ingin sedikit sharing informasi ya. Kalau pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan dari mata kuliah Tren Teknologi Digital ya, di program S2 Manajemen Telekomunikasi di UI. Kalau ada yang tertarik, silahkan bergabung ya. Ini hanya satu saja banyaknya tema di mata kuliah Tren Teknologi Digital. Baik, sekarang saya akan membacakan ya pertanyaan yang pertama muncul nih ya, Mas Novan di chatroom. Ini ada suara dari siapa ya yang masuk? Kita melakukan komunikasi atau office action pada konsultan atau pemohon. Sebagai host bisa di mute? Ya, oke. Kita masuk ke penilaian. Di dalam juknis itu dinyatakan bahwa kesatuan invensi adalah suatu. Siapa? Ya, sudah saya mute. Baik. Mas Novan, ini pertanyaannya ya. Pertama nih dari Bapak Isnanta. Baik, dari Pak Isnanta ini ada 3 pertanyaan ini Mas Novan nih ya. Memang kita hari ini luar biasa ya, Mas Novan udah menceritakan terkait ciri-ciri 5G dan beyond gitu ya, beberapa machine learning, ada supervised, unsupervised, reinforced learning ya, mengenalkan kepada kita artificial network, neural network ya, kemudian machine learning juga dipakai untuk berbagai manfaat ya, untuk wireless communication seperti resource allocation, terus di massive IoT itu untuk mengurangi packet loss ya. Jadi begini nih, masih banyak nih tanda tanya nih ya di benak teman-teman nih. Bagaimana nih ya 5G and beyond ya, berarti kan 6G ya dan seterusnya ya. Ini bisa support mendukung next generation IoT atau ke arah tactile internet. Ya, itu kan next generation dari IoT. Jadi apa saja requirement mendasar yang dipersyaratkan? Ya, kemudian yang kedua, bagaimana cara manage risk ya terkait dengan decision yang diambil oleh machine learning agar tidak out of control dan menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Isnanta juga, apakah value utama machine learning yang dapat diaplikasikan di Indonesia, serta apa challenge dan bagaimana strategi untuk implementasinya ya? Karena belum tentu setiap teknologi cocok juga untuk masyarakat di negara tersebut ya, Mas Novan. Ya, saya persilahkan, ada 3 dulu pertanyaannya. Kalau tadi lupa, bisa saya ulang lagi. Saya bisa lihat pertanyaannya. Terus ya pertanyaan pertama, bagaimana 5G and beyond support tactile internet? Bisa dia di sini.
Jadi ada partner saya di sini juga mengerjakan tactile internet dan requirement-nya massive URLC di sini. Bagaimana usernya banyak dan kita membutuhkan latensi juga sama di sini. Ya sama sebenarnya requirement-nya juga URLC juga. Jadi sama latensinya terus reliability-nya juga sama di sini. Itu yang saya tahu dari tactile internet. Terus bagaimana untuk memanage risk? Ya, sebenarnya machine learning itu akhirnya kita berdasarkan problem kita sendiri. Jadi kita tidak bisa generalize. Kalau kita dapat problem gitu ya atau teknik dari let's say computer science gitu kan. Sebenarnya machine learning kan, reinforcement learning itu juga sebenarnya dari computer science terus mathematics ya kan. Itu sebenarnya kita juga harus nggak bisa langsung apply ke problem kita. Jadi kita harus mengerti problem yang mau kita solve itu apa, terus kita adapt machine learning kita itu untuk problem kita. Jadi itu dilakukan agar tidak out of control. Jadi kita nggak bisa langsung copy paste di situ. Kita let's say kita ambil dari GitHub gitu kan ya, GitHub terus dari website Stack Overflow gitu kan, solusi-solusi kita nggak bisa aplikasikan langsung. Kita harus mengerti problem yang kita kerjakan itu apa sehingga dia tidak out of control. Terus ada pertanyaan lagi, kalau misalnya bagaimana cara optimisasi parameternya? Ya kan kalau kita bisa bilang itu seperti trial and error. Ya orang bisa bilang itu trial and error, tapi sebenarnya bukan trial and error. Jadi berdasarkan kita harus tahu problem kita yang kita kerjakan apa supaya trial and error-nya itu nggak asal coba-coba gitu. Itu supaya tidak out of control juga. Terus apakah value utama machine learning? Menurut saya sih lebih ke kalau untuk sekarang ya ke perusahaan digital seperti itu yang kita amati sekarang ya untuk komersialisasi untuk untuk mempelajari market kalau menurut saya ya. Itu yang komunikasi. Kalau misalnya kita ingin mengaplikasikan reinforcement learning, kita bisa pakai ini contoh ke drone di sini. Jadi saya baca beberapa paper gimana mengaplikasikan deep reinforcement learning sendiri ke drone, bagaimana drone itu dikontrol secara otomatis, dia belajar sendiri untuk bergerak di situ. Contohnya. Jadi itu, apakah menjawab? Ya, di sini ada Pak Isnanta. Pak Isnanta, ada yang mau ditambahkan apa yang diperjelas atau sudah sangat jelas, Pak? Ya, untuk saat ini cukup Bu Juli sama Pak Novan ya. Terima kasih atas ini penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya nih dari Muhammad Idham Habibi ya. Saya ingin bertanya, untuk penggunaan metode Deep Supervised Learning Massive IoT, mempertimbangkan dari jumlah time consume, apakah metode ini jauh lebih cepat atau lebih sederhana dibandingkan metode klasikal? Ya, mengingat banyaknya iterasi, komputasi yang akan digunakan. Apakah ada metode yang memiliki tingkat akurat yang tinggi dan di satu sisi dari segi timing juga cepat? Ya, maunya kan bagus-bagus semua ya, yang cepat tapi juga akurasi tinggi gitu ya. Nah, selain menggunakan stokastik atau dimension reduction, ada nggak masukannya? Terima kasih. Ya, untuk Pak Idam. Sebenarnya classical solution ya, classical method di sini itu kalau kita banding sama deep learning sebenarnya sama, tapi nanti kalau deep learning ya kan, deep supervised learning kan kita ada fase training sama fase online implementation. Kalau kita classical optimization di sini, ya kalau kita online ya kita ngitung lagi. Kalau problemnya non convex ya rumit ya kan, apalagi ada iterasinya di situ. Sedangkan kalau kita sudah training di neural network kita, di supervision kita seminggu sebelum atau sebulan sebelum, waktu online implementation kita jauh lebih sederhana. Jadi intinya waktu online implementation dia hanya aproksimasi. Ya time consuming-nya pasti ya di belakang tapi ketika online ya dia tinggal mengaproksimasi. Jadi jauh lebih tidak kompleks. Karena ya memang classical method dia tidak perlu training lagi, tetapi waktu online implementation dia ngitung lagi gitu kan ya. Ngitung lagi dia ya kompleks pasti. Big O-nya bakal besar. Nah, kalau deep learning kita kompleksitasnya sudah dihitung kemarin di situ. Jadi ya pasti jauh lebih sederhana di sini computation-nya nggak time consuming. Terus banyaknya apakah ada metode
Ya, yang tadi akurasinya tinggi, tapi juga cepat. Ya, Paling itu paling bagusnya lah gitu ya. itu tergantung kita juga ya. Kita bisa mempropos suatu algoritma tertentu yang bisa sesuai dengan problem kita. Kadang problem-problem yang misalnya existing ya kayak classical method atau apa namanya algoritma-algoritma yang kita pelajari di situ itu sebenarnya untuk problemnya general. Tapi kalau kita sesuai dengan problem kita juga bisa saja kita membandingkan terus kita ternyata algoritma yang kita propose jauh lebih cepat di situ. Jadi ya kita propose sendiri. Jadi namanya algoritma kita harus kreatif sendiri untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi di situ. Jadi kita nggak bisa sebenarnya vanilla ya. Vanilla itu kayak tanpa ya udah kayak misalnya dari supervisoring ya itu aja di situ. Tapi kita harus ya harus ini tweak. Saya ini jadi ingetin sama penjaga. Saya kan di multimedia elektro ini. Oh iya nih jam 3 memang tutup kalau di kampus. Aduh. Iya. Baik, jadi ini masih banyak sekali ya peluang untuk explore ya, untuk algoritma. Mudah-mudahan ini malah Mas Idham ini yang menemukan algoritma baru ya, yang lebih cepat, lebih akurat gitu ya. Baik, baik. Ini masih ada pertanyaan ya dari Fadil ini tertarik ya. Dia mau belajar all about machine learning ya, basicnya sih elektro katanya gitu ya. Nah, kalau di breakdown bab apa saja yang harus saya pelajari gitu ya. Saya tahu ya kalau di teknik komputer, wah memang belajar gitu ya. Tapi kalau di elektro dan kira-kira gitu ya, bab apa nih yang penting gitu, bisa share. Pertama pertama yang paling mudah itu sebenarnya regresi linear. Regresi linear adalah ya bagian paling dasar di machine learning sendiri. Kita belajar dulu bagaimana kita mendesain linear regression untuk problem kita. Terus habis itu kita belajar polynomial regression. Kalau dulu saya di S1 dapat komputasi numerik, jadi dia diajarin regresi juga, bagaimana polynomial regression itu dikerjakan. Jadi sebenarnya itu dulu, regresi linear, terus polynomial regression. Habis itu kita belajar namanya gradient descent. Jadi gradient itu optimisasi di neural network. Jadi itu yang kita pelajari. Jadi mengupdate parameter-parameter menggunakan gradient descent, terus ada namanya stochastic gradient descent. Terus kemudian belajar ya supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Jadi tidak perlu sampai deep neural network-nya dulu, tapi belajar supervised algoritma di supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Tapi reinforcement learning sebenarnya tidak perlu ini sih, karena reinforcement learning sebenarnya sudah satu chapter sendiri, sebenarnya sudah satu subjek sendiri karena dia banyak banget yang harus dipelajari. Cuman ya supervised sama unsupervised learning dulu, habis itu baru gimana mengaplikasikan supervised sama unsupervised learning di deep neural network itu sendiri. Ya. Nah, begitu kira-kira Fadil, bagaimana? Oke, semangat kuliah lagi? Oke, siap Kak katanya. Baik, berikutnya dari Aditya Pratama. Nah, ini masih kepo juga ya, bagaimana nih perkembangan machine learning terkait teknologi 5G secara global, jadi nggak Indonesia saja ya, secara global, dan apakah ada use case yang bisa diimplementasikan di Indonesia? Ada, jadi ini sharing juga, jadi pengalaman partner saya bukan partner ya, teman satu lab saya di Sydney, dia kerjasama sama operator di situ. Dia mengembangkan sendiri teknologi 5G di situ. Dia pakai machine learning juga. Papernya ada di sini. Saya lupa nama papernya. Dia pakai deep reinforcement juga. Kayak gitu. Jadi ada sebenarnya, udah ada tapi di Australia untuk pakai deep reinforcement learning untuk optimize apa ya? Kalau nggak salah tentang scheduler. Saya lupa deh. Iya kayak itulah pokoknya. Jadi peluangnya di Indonesia sama besarnya? Bisa. Saya rasa bisa. Saya rasa bisa diaplikasikan. Jadi itu untuk operator ya berarti kita misalnya sebagai universitas itu kan, jadi kita mengembangkan let's say small scale hardware-nya dulu, terus kita coba implementasikan, terus nanti kita minta research funding dari operator atau let's say vendor untuk gimana cara mengaplikasikan ini di real system, di large scale system, di real system seperti itu. Bisa. Saya rasa, ya. Ini Adit
Aditya Pratama ini apakah yang kerja di Telkom? Apakah ini Aditya Pratama ini? Halo, Adit? Atau ini Aditya Pratama yang lain? Oke. Belum on ya, Adit. Baik. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi, ya. Bagaimana implementasi machine learning mengamankan cyber attack pada wireless communication? Nah, ini memang kalau cyber attack ya harus siap-siap nih. Biasa ada hacker gitu ya, semakin ditantang, semakin dia ingin terus ya melawan gitu. Kira-kira ada nggak nih? Saya pernah ya nemu paper juga jamming sih, lebih ke jamming frekuensi. Jadi bagaimana kita jamming frekuensinya cyber attack itu. Nah, tapi saya nggak tahu waktu itu dia udah pakai machine learning atau enggak. Nah, kita bisa implement itu sebenarnya ke jamming itu. Jadi kalau ini sebenarnya kita ngomong wireless ya. Jadi tekniknya pakai jamming itu sendiri. Jamming frekuensi. Dan dia ya, bisa aja kita latih sistem kita untuk pakai machine learning. Sebenarnya machine learning kan sebenarnya untuk tekniknya kan. Dan sebenarnya kan idenya tergantung kita apa di situ. Oh iya. Jadi masih juga ada peluang ya, tapi juga harus belajar dengan terkait cyber security juga ya. Jadi harus dipadankan ya machine learning dengan cyber security. Baik, ini ada juga nih pertanyaan dari mahasiswa S3 nih ya. Dia juga lagi belajar machine learning untuk Massive MIMO. Wah, pasti nih ini bisa partneran nih nanti dengan Mas Novan ini ya. Iya. Ya khususnya untuk hybrid beamforming. Gitu. Oke. Dari Archie. Ya, jadi ini dari Archie ya. Kira-kira nih tren penelitian di dunia mengenai machine learning untuk Massive MIMO 5G saat ini ya banyak mengarah kemana ya menurut Mas Novan? Nah, kemudian apakah banyak mengoptimasi algoritma machine learning-nya atau lebih ke pengembangan sistem komunikasinya? Kira-kira condongnya kemana ini? Berdasarkan yang saya baca, dia lebih banyak ke detection sebenarnya machine learning. Jadi ada teman satu lab saya juga dia mengembangkan, tapi bukan machine learning deep neural network, dia lebih ke Bayesian learning kalau nggak salah untuk detection. Ada papernya sudah publish juga di situ. Jadi lebih ke detection kalau kita ngomong Massive MIMO. Karena kalau Massive MIMO kebanyakan ya kayak saya baca di situ, ya Massive MIMO itu kita pakai environment-nya antenanya banyak, terus dari antena banyak itu dampaknya apa untuk power, terus untuk bandwidth allocation seperti itu. Nah sebenarnya lebih ke detection pada akhirnya. Terus optimisasi algoritma sebenarnya lebih ke ya optimisasi machine learning yang menurut saya yang lebih menarik karena kita bisa let's say adapt algoritma yang vanilla itu ke problem kita sehingga ya bisa jadi kontribusi, bisa jadi jurnal. Kalau sistem komunikasinya saya rasa sudah mature kalau Massive MIMO itu. Saya rasa Massive MIMO sudah paper yang lama. Jadi kan itu sejak tahun 2010 kalau nggak salah ya. Udah 11 tahun yang lalu sebenarnya sudah ya agak usang kalau saya bilang. Jadi sekarang lebih baik ke bagaimana mengembangkan machine learning-nya. Jadi kalau sistem komunikasinya sudah mature, sudah nggak perlu dieksplor lebih lanjut. Menurut saya seperti itu. Archie nih lagi ada nih, apakah ada yang mau disampaikan atau mau ya mungkin ada hal yang masih mau ditanyakan terkait ini? Mumpung ini masih ada ahlinya ya dan temanya mirip. Ya, saya ini Archie ini angkatan berapa ya Archie ya? Angkatan S1-nya. S1-nya 2014. 2014, ya. Jadi ini memang kalau Mas Novan 2010 ya. Nah, ini saya tuh terus terang di event ini saya sangat bangga ini dengan Dr. Novan ini. Jadi saya masih ingat dulu tahun 2000 pas skripsinya Dr. Novan dan tesisnya ini kan menjadi salah satu contribution untuk Indonesia di saat kita dulu membahas teknologi di level ITU. Nah, jadi kemudian dissertation-nya mengenai 5G dan machine learning ya. Nah, jadi saya melihat ini adalah sebuah
terkait dengan pertanyaan saudara Archie ya. Ini tadi seperti yang Bu Yuli katakan, coba bisa dieksploit lagi ya. Jadi supaya bisa bisa mendapatkan output riset S3 yang tadi yang bisa breakthrough lah dengan zaman sekarang ya, dengan zaman sekarang. Ini pas banget, saya senang kalau melihat generasi-generasi muda saling berkolaborasi ini Bu Yuli. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan ini. Iya. Next, tuker-tukeran nomor telepon aja ini. Mas Archie sama Mas Novan ya. Bisa. Iya. Ya. Makasih, Pak. Mas Archie kan dibimbing oleh Pak Dadang ya. Iya, sempat pernah ikut bareng sama Pak Ajib kok bimbingan Pak. Oh ya, ini. pokoknya Pak Ajib. Iya. Oke. Baik. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Saya persilakan satu penanya kalau mau secara langsung. Ya, silakan. Saya nanya boleh nggak nih? Waduh, sebentar dulu. Kalau ada yang lain dulu. Kalian closingnya aja deh. Saya beri waktu 3 detik. Kalau ada yang mau, silakan. Ini mau tutup. Saya mau kuliah bentar lagi. Bentar. Iya, saya dosen hilik tuh. Dosen saya. Sebentar. Bilang aja Pak Surya. 8 menit lagi bilang. Kenapa? Ada. Oke, karena tidak ada yang raise hand dan tidak ada yang turn on kamera dan audio, maka saya persilakan Pak Suryani, pertanyaan terakhir. Ya. Pak Novan, bilang aja, ini kuliahnya Pak Surya, bilang gitu. Siapa yang nutup itu? Tetap. Maksudnya? Ya tadi yang mau nutup pintunya, bilang aja ditungguin Pak Surya. Pak, ini kuliah Pak Surya, tunggu. Ya, jangan dikunci. Oh, iya, lupa ngomong. Iya. Ya, oke ya. Bapak. Ya, saya mau nanya terakhir aja. Ya, saya senang, luar biasa. Saya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang progresif ya. Dulu saya selalu mengencourage bahwa hari ini harus lebih baik dari yang dulu, dari kemarin. Dulu Mas Novan ini mahasiswa saya, belajar sama saya. Nah, sekarang saya belajar sama Mas Novan. Itu berarti kita mencapai apa yang disebut dengan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, jadi mahasiswa kita nih Bu Yuli ya Bu ya harus lebih pintar dari kita. Nah, itu yang penting. Ya, sekarang kita sangat bangga dan sangat support supaya teman-teman semua di sini ya, baik yang kuliah yang S2, S3 pun yang masih S1, baik UI maupun bukan UI, selalu harus punya semangat bahwa kita harus belajar supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, saya mau nanya nih, mau belajar nih, Mas Novan. Kalau misalnya tadi yang machine learning ini, salah satu challenge, saya pernah membaca satu paper bahwa salah satu unit untuk 5G itu adalah drone. Ya, salah satu menjadi usernya 5G itu adalah drone nanti. Nah, kira-kira apa sih contoh kasus ya yang penerapan machine learning di dalam drone application untuk 5G gitu. Karena gini, problemnya kalau dalam perspektif saya pengoperasian machine learning itu kan butuh computational yang tinggi kan, butuh deep processing ya. Processing itu harus kompleks. Sedangkan drone itu kan real time, dia bisa terbang, dia bisa harus mencari jalan, mencari arah. Nah, bagaimana sih yang penerapan machine learning pada konsep drone itu? Contoh-contoh yang bisa real dan applied di dalam 5G in the future. Mungkin itu. Pertama, saya pernah baca drone itu sebagai mobile base stations. Jadi dia sebagai base station. Kan base station sebenarnya kan fix kan di tower di situ atau ya IP seperti ya small cell gitu. Tapi sekarang saya baca paper, ya saya nggak tahu itu bisa diimplementasikan atau enggak di real system. Itu drone-nya dia jalan di situ mengikuti user. Jadi ya itu salah satu implementasi dari user centric sendiri. Drone-nya akan jalan mengikuti trajectory user. Jadi user yang rame atau user yang butuh data, jadi drone-nya yang akan jalan di sini. Nah, soal training-nya dia bisa dilakukan generate sendiri. Jadi itu benefit-nya dari deep learning sendiri, kira generate ya random realization atau random ya position, random large scale fading itu kita di offline, kita training dia
ya banyak di offline. Habis itu waktu online implementation dia nanti bisa mengikuti sendiri berdasarkan training-training yang kita lakukan di offline. Jadi sebagai mobile base station, jadi drone-nya akan ngikut trajectory user. Itu yang saya baca di satu paper. Terus ada lagi ya untuk surveillance sebenarnya. Tapi lebih ke mungkin lebih ke device to device mungkin. Jadi untuk ya nanti drone satu sama drone lain itu akan feed data di situ. Nggak dari base station lagi, tapi dari drone. Mungkin seperti itu. Saya mungkin harus banyak baca lagi soal sistem drone itu sendiri. Tapi yang paling menarik adalah mobile base station. Jadi ya drone-nya akan ngikutin di sini. Itu sangat bermanfaat sekali kalau kita misalnya ke remote area yang nggak ada base station yang fix, atau kalau kita bangun base station di sana sangat mahal, kita bisa pakai drone. Dan kan dia juga nggak harus misalnya 24/7 week kan, 24 hour 7 week dia harus bekerja terus. Mungkin dia berdasarkan ya bisa adaptasi, misalnya user itu aktifnya jam segini, dia nanti bisa otomatis sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi kalau konteks yang mobile base station itu berarti location-nya yang akan jadi learning-nya ya? Ya macam-macam feedback-nya, ya large scale fading, jadi posisi user juga, terus density user, ya terus terrain-nya, ya itu bisa jadi input. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk remote area. Jadi kita nggak perlu bangun fixed base station yang mahal sekali ya kan, untuk bangun fixed base station. Oke. Waduh, makasih banyak Mas Novan. Peluang untuk mengajari drone supaya pinter, Pak Surya. Baik. Drone sekarang bukan mahasiswa ya. Jadi machine learning ini untuk mengajarkan mesin supaya pinter ya. Manusia udah pinter, nah sekarang bagaimana mengajarkan mesin supaya ikut pintar ya, sehingga bisa banyak ya berkontribusi dan bermanfaat buat kita manusianya lagi, kembali lagi jangan buat pemusnahan manusia ya, harus buat manfaat kemanusiaan. Baik, waktu juga nih yang habis ini Mas Novan. Aduh ya, waktu ini sudah habis. Sebelum saya akhiri, memang kita harus long life learning nih, betul ya Pak Surya ya. Kita tidak berhenti, dan saya senang sekali di sini banyak alumni saya kenal satu-satu, udah ada yang menyapa saya gitu ya. Jadi saya senang juga. Terus ada yang sudah senior juga ikut terlibat. Jadi ini long life learning. Baik. Tentunya nih kepada Mas Novan nih yang sudah berbicara, banyak memberi ilmu kepada kita. Mari kita beri appraisal ya. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Novan ya. Terima kasih sekali. Semoga tidak jera, ya tentu tidak ya, namanya dosen ya. Terus memberi ilmu bagi kita semua. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Mas Novan dan semua yang hadir hari ini. Sebagai host dari Pak Surya, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita bersama-sama live? Ya, baik. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Ibu Yuli, Bu Profesor Fitri Yuli Zulkifli sudah pernah menjadi moderator, dan Mas Novan, Mas Dr. Novan Raharya, dan Bapak Ibu sekalian di sini. Saya sangat bangga dan sangat senang karena kita belajar bersama. Jadi konsep topical lecturing kita belajar bersama ya. Jadi karena ilmu itu tidak akan di zaman sekarang tidak ada yang benar-benar akan satu menguasai semuanya, tapi kita semua harus saling sharing dan saling belajar dan saling memperkaya daripada knowledge kita. Bapak Ibu sekalian, program S2 Manajemen Telekomunikasi. Jadi kalau ini spesialnya peminatan manajemen telekomunikasi dan telekomunikasi nirkabel. Tapi kita open untuk semua yang berminat ya. Itu insya Allah di Oktober nanti kita akan ada topical lecture yang kedua, dan tapi ini lebih manajerial. Nah, kalau ini kan teknis ya hari ini, tapi nanti di Oktober akan lebih manajerial, yaitu akan lebih ke arah corporate economic terkait dengan bisnis, telecommunication bisnis ya. Lebih ke arah misalnya membaca value daripada perusahaan. Jadi kita akan hadirkan juga pembicara tamu kita. Bagaimana mendapat infonya? Tolong follow IG DTE. Nah itu saja. Zaman sekarang saya minta tolong di follow ya Instagramnya DTE FTUI yang sudah saya taruh di dalam chat. Itu IG officialnya ya. Departemen Teknik Elektrik itu banyak sekali IG-nya.
ada IG mahasiswa, ada apa, tapi ini tolong yang di-follow yang ini, yang saya taruh di chat, dan nanti karena informasi-informasi akan kita update di sana. Ya, itu saja. Kami kembalikan ke, mungkin langsung ditutup aja ya Bu Yuli ya. Langsung. Apakah mau foto bersama atau sudah? Sudah kita capture. Ya. Sudah di-capture. Terima kasih banyak Mas Novan, Bu Yuli, Bapak Ibu sekalian. Tolong di-follow IG-nya karena nanti informasi berikutnya ada di IG. Baik itu tentang telekomunikasi, biomedik, tenaga listrik, atau apapun akan kita letakkan di IG DTFTUI. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman yang dari UGM, dari Brawijaya, dari Mercu Buana, dari ITTP, semuanya saya sangat happy. Kita semua belajar bersama di sini, ya, sama-sama belajar. Karena kita sama-sama bangsa Indonesia harus maju, tumbuh, berkembang, maju bersama. Ya, maju bersama. Intinya kita maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Ibu sekalian ya. Terima kasih Pak. Sehat semua, Pak. Ikut lagi hadir acara-acara berikutnya. Ajak teman-temannya, kita punya Zoom 500. Masih kurang banyak ini.